Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita di dalam ibadah doa puasa 10 hari pada malam hari ini. Biarlah kita menaikkan rasa syukur kita, rasa puji kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mohonkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan, supaya urapan kuasa Roh Kudus itu mengalir di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita memakai kesempatan ini pada hari ini untuk lebih lagi kita meminta Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sebagai penghibur, penolong di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu kita tidak dapat berjalan sendiri di dalam dunia ini tanpa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kehidupan kita bagai tanah gersang, dan kita percaya Roh Kudusnya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
katakan kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalir sekarang, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya. Itulah Tuhan yang menjadi pujian kami kepadamu, pengagungan kami, rasa syukur kami, rasa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Juru Selamat kami, satu-satunya yang kami percaya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam ibadah penantian Roh Kudus pada malam hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu bersatu hati menantikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Nyatakanlah Tuhan Yesus Kristus kuasa itu bagi kami semua umat-Mu, agar kami menjadi umat yang bangkit, agar kami menjadi umat yang senantiasa percaya kepadamu. Biarlah urapan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi kami pakai urapan kuasa itu untuk dapat melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepadamu untuk kepujian juga kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi seluruh kami semua yang hadir di dalam ibadah ini pada malam hari ini, biarlah kami menaruh hormat di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami senantiasa merindukan Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk menghadap tahta hadirat-Mu, tahta suci-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, tempat di mana kami beribadah, di dalam rumah kami. Kami mohonkan kiranya terang Tuhan mengalir juga kepada seluruh tetangga-tetangga kami. Kami rindu mereka juga menerima Tuhan Yesus Kristus kuasa pertobatan itu. Agar semakin banyak orang-orang yang menjadi percaya kepadamu. Agar semakin banyak Tuhan orang-orang yang menjadi bagian kami untuk datang memuliakan nama-Mu. Kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau isi dengan kebenaran Injil firman-Mu. Dan kami siap juga untuk melayani Engkau di dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kepada seluruh jemaat-Mu, biarlah kuasa terang Tuhan hadir bagi kami semua. Sehingga ibadah yang dilakukan boleh menjadi berkat Tuhan bagi sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita telah menerima kuasa yang daripada Tuhan, biarlah kita menjadi umat yang bangkit. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Gerakan Allah, mulailah.
telah menerima kuasa yang dari Roh Kudus, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita maju, sebab tahun ini adalah tahun pembebasan. Kita angkat pujian kita dengan lagu Tahun Yobel. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam bagian yang terbaik di dalam ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sabda kebenaran Injil. Pada malam hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
kuasa Tuhan yang menjadi puji-pujian kami kepadamu. Kau terima seluruhnya agar dapat menyenangkan juga menyukakan hatimu. Tiba saatnya di pertengahan ibadah kami ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran Injil firman-Mu. Kau siapkan hati dan pikiran kami, sebab kami rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakkan kami Bapa untuk menerima firman itu, sebab kami tahu banyak kelemahan, banyak ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah pada malam hari ini kami mau dipulihkan. Kami mau Tuhan Yesus Kristus meninggalkan seluruh kehidupan kami yang lama untuk masuk kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan pertobatan yang telah Engkau pimpin kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kepada hamba-Mu yang pada malam hari ini akan memberitakan kebenaran Injil firman-Mu, jamahlah seluruh kehidupannya, terangilah kehidupannya dengan kuasa-Mu, agar seluruh apa yang diperkatakan semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu, sehingga kepada hamba-Mu yang memberitakan, kepada jemaat dan umat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama telah diberkati dengan berkat keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam ibadah ini juga Tuhan firman-Mu, kami mau berakar, bertumbuh juga berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Agar sepanjang kehidupan kami senantiasa menjadi umat yang menyenangkan juga menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kepekaan murid Kristus itu. Jadi bisa tidak bisa, mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita butuh sebuah kepekaan gitu ya. Jadi kalau kita sering mendengar ya, banyak hamba-hamba Tuhan berkata, oh aku mendengar nih suara Roh Kudus, aku mendengar suara Tuhan. Sebenarnya pertanyaan saya, suara Roh Kudus itu yang seperti apa? Atau suara Tuhan itu yang seperti apa sih? Gitu. Jadi sedangkan di dalam Kolose dikatakan ya, bahwa kita ini harus mengerti kehendak Tuhan itu secara sempurna. Ya. Bahkan tuntutannya itu secara sempurna. Nah bagaimana bisa kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan ya, tetapi melakukan kehendak Tuhan secara sempurna. Nah gimana caranya? Seperti apakah caranya dan bagaimana prakteknya gitu ya. Nah kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 40. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus,
Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak dapat melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca nats ini, kita perhatikan di ayat sebelumnya ya, bahwa Filipus ini memang pekerjaannya memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Filipus memberitakan Injil di Samaria gitu ya. Dan tiba-tiba ada suara seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kita perhatikan lokasi Filipus waktu menerima pesan dari malaikat itu, dia ada di Samaria. Sedangkan malaikat itu atau firman Tuhan itu mengatakan dia harus ke Gaza. Dan ada sebuah jarak yang cukup jauh, Bapak Ibu Saudara. Itu sekitar 80 sampai 100 km nih, kita bayangkan. Daerahnya itu pegunungan ya. Jadi Filipus harus menuruni jalan-jalan yang berbatu itu, dan itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tidak bisa dengan binatang, mengendarai binatang nggak bisa, karena bentuk jalannya tuh masih jalan-jalan berbatu gitu ya. Nah, kalau waktu itu Filipus salah dengar nih, ya, Filipus ini salah mendengar, dia salah jalan 80 km loh, itu jauh sekali kalau kita jalan kaki, jauh sekali. Apalagi jalan yang dia lalui, jalur Gaza ini, memang dari dulu jalur Gaza ini adalah jalur perdagangan, Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan memang tempat ini tuh tidak aman. Karena namanya jalur perdagangan, bisa jadi banyak perampok, banyak penyamun di situ. Dan itu yang harus dihadapi Filipus gitu ya. Tetapi kenapa Filipus yakin bahwa Tuhan memerintahkan dia ke Gaza ya? Kenapa dia begitu yakin? Jangan-jangan ini suara hatinya gitu ya, bukan suara Tuhan. Jangan-jangan itu pikirannya sendiri gitu kan. Tetapi tidak, Filipus yakin bahwa itu suara Tuhan, makanya ia datang ya, memenuhi panggilan Tuhan itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang sida-sida ini ya. Dia seorang pembesar, dikatakan dia seorang pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Jadi sida-sida ini memang bukan orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sedang membaca gulungan kitab Yesaya. Nah, kebetulan yang dibaca natsnya yang tadi kita baca ya di ayat 32, "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian." Jadi kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada sebuah kuasa atau pribadi yang menuntun kita menafsirkan ayat ini seolah-olah nats ini berbicara tentang nabi itu sendiri atau Yesaya itu sendiri, karena dikatakan seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Kenapa bisa dikatakan orang bisa mengira itu Yesaya? Karena Yesaya pun mati dibantai gitu ya, dibantai. Jadi ketika orang tidak dibimbing, tidak memiliki pribadi yang menjelaskan, jadi dia tidak akan tahu ini berbicara soal siapa. Tetapi karena Tuhan sudah mengutus Filipus, kemudian Filipus beranjak dari nats itu, Filipus memberitakan Mesias gitu ya. Filipus memberitakan Mesias, memberitakan tentang cerita tentang Yesus gitu ya. Walaupun banyak sekali sekarang ya, kita lihat di sosial media, banyak orang menolak kematian Yesus ini, diberitakan, disebarkan gitu ya.
Tetapi sebenarnya ya, kalau kita mau belajar, bahkan peristiwa pembantaian itu, penyalipan Kristus itu tercatat dalam sejarah kalau kita mau cari. Banyak filsuf, banyak sejarawan menulis dan mencatat bahwa yang mati di kayu salib itu ya Yesus. Yesus yang kita kenal itu sebagai Yesus Kristus itu. Itu banyak catatan mengatakan itu. Jadi sebenarnya kalau ada orang mempertanyakan, itu bukan Yesus. Itu Yesus diganti dengan Yudas. Dengan perkataan itu Bapak Ibu Saudara, berarti orang yang ngomong itu sudah meremehkan orang-orang zaman itu. Menganggap mereka semua orang bodoh. Jadi sehingga Yesus diganti Yudas saja nggak tahu gitu ya. Itu berarti dia meremehkan zaman itu. Dia anggap itu zaman jahiliyah, orang-orang masih bodoh semua. Padahal enggak. Catatan sejarah ada semua waktu itu. Dan kalau kita belajar sejarah dunia, banyak hal ditemukan di zaman-zaman dulu gitu ya. Berarti ketika orang menganggap zaman itu zaman kebodohan, itu sebenarnya salah besar. Berarti dia mengabaikan sejarah yang ada gitu ya. Makanya ketika Filipus ditanya tentang siapakah nats ini, dengan yakin Filipus katakan bahwa ini Yesus, karena Filipus masa hidupnya masih dekat dengan era Yesus ini ya. Bahkan Filipus pernah melihat Yesus gitu kan. Jadi memang nyata kematian Yesus itu. Jadi ketika Filipus mengenal tentang Yesus, dia bisa menceritakan tentang Yesus itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sering kita hidup itu fokus pada masalah kita gitu ya. Tanpa pernah kita memperhatikan atau kita mengesampingkan relasi dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat Filipus, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di nats sebelumnya, Filipus ini memang pekerjaannya memberitakan Injil. Ya. Dan bahkan dia membuat banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, itu dikatakan di ayat-ayat awal di pasal 8 ini. Dan itulah pekerjaan Filipus yang membuat dia punya relasi yang baik sama Tuhan. Dan kehidupan Rasul waktu itu bukan tanpa masalah ya Bapak Ibu Saudara. Pasti banyak sekali juga. Masalah apapun banyak. Bahkan bukan hanya masalah kecil, hanya masalah materi atau ekonomi. Mungkin taruhan nyawanya juga gitu ya. Karena kita lihat di zaman itu bahkan Saulus pun masih membantai orang-orang Kristen ya, masih dikejar. Stefanus pun mati dirajam di waktu-waktu itu gitu ya. Jadi tantangannya ini bukan tantangan soal materi lagi, tapi urusannya nyawa gitu ya. Tetapi mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka mengesampingkan itu gitu ya. Dan bukan kebalik, bukan malah kita yang mengesampingkan relasi dengan Roh Kudus dan malah fokus terhadap masalah-masalah kita. Dan nats ini bercerita tentang bagaimana kita membuat relasi ya, yang baik, yang intim dengan Tuhan. Dan itu yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya gimana sih cara kita membuat relasi yang intim dengan Roh Kudus itu? Sebenarnya caranya gampang. Ya pagi kita saat teduh, kita berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, kita menceritakan ya apa yang terjadi, memohon ampun ya, memohon petunjuk pada Tuhan. Jadi usahakan setiap pagi berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini, tuntun aku hari ini Tuhan. Jadi relasi yang seperti ini yang dimau Tuhan. Dan yang gak kalah penting ya kita membaca firman Bapak Ibu Saudara. Jadi salah satu fungsi Roh Kudus atau peran Roh Kudus ya, peran Roh Kudus itu adalah mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Lah kalau kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan, lah bagaimana kita bisa diingatkan? Diingatkan tentang apa? Orang kita nggak pernah baca gitu kan. Kita harus baca Bapak Ibu Saudara. Mulai PA pribadi, mulai PA kelompok, memulai baca urut Alkitab, itu bagus. Itu cara kita yang kita bangun untuk kita membuat relasi yang baik. Karena dengan relasi yang baik ini Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kepekaan. Jadi ketika nanti kita punya relasi yang intim sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan terkadang tidak hanya berbicara lewat, hei kamu pergi ke sini. Mungkin tidak secara gamblang gitu ya, nggak secara audible seperti itu. Tetapi bisa jadi Tuhan tanamkan kerinduan dalam hati kita. Oh, contoh,
dia punya berkat lebih gitu ya. Dia sudah bayar perpuluhan, dia punya berkat lebih gitu. Dan tiba-tiba Tuhan taruh ini kasih ke Bapak A gitu ya. Kemudian benar kita kasih dan ternyata oh ya Pak terima kasih, ternyata Bapak ini sedang berdoa untuk kebutuhan materinya. Nah ini contoh kepekaan murid Kristus itu salah satunya itu ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kepekaan murid Kristus ini berguna untuk apa? Ya ketika kita memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi saya belajar bagaimana menceritakan Injil itu dengan 4 fakta rohani ya. Mungkin di lain kesempatan saya boleh sharing. Tetapi yang pasti untuk menceritakan Kristus itu banyak caranya, banyak jalannya. Dan itu pengalaman saya selalu Roh Kudus yang bimbing gitu ya. Roh Kudus yang taruh gitu. Kadang kalau kita lihat orang yang akan kita beritakan Injil ini, kalau kita lihat penampakannya dia ya, mungkin kayaknya kok nggak mungkin ya orang ini bertobat. Wah, tatonya penuh gitu. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara lihat orang yang tatonya penuh, tampilannya serem, masuk ke gereja menangis gitu ya. Dan itu pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Di gereja saya yang di Solo gitu ya, pernah ada orang seperti itu. Tiba-tiba dia mondar-mandir di gereja, wah badannya keker tinggi besar, mondar-mandir, tiba-tiba masuk dan dia nangis di situ waktu kami menyembah Tuhan. Jadi tugas kita ya kita menceritakan Injil itu ya, dan kita akan diberi kepekaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya kuncinya kita harus menjalin relasi yang baik. Berdoa setiap pagi, berdoa setiap malam, berdoa setiap saat bahkan. Jadi selalu kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta pimpinan Yesus gitu ya. Dalam kita menjalani hari-hari kita, di dalam pekerjaan, di dalam studi ya, apapun. Kita minta Tuhan tolong aku hari ini. Tuhan beri petunjuk kepadaku hari ini, dan ini yang dimau Tuhan sebenarnya. Seperti apa yang dilakukan Filipus ketika dia memiliki kepekaan itu, kepekaan seorang murid Kristus, ketika Roh Kudus memberi petunjuk, dia langsung pergi ke sana tepat pada waktunya, tepat apa yang dia lakukan. Jadi mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna itu terjadi dalam hidup Filipus, dan itu yang ingin kita lakukan juga Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita untuk terus menjalin relasi yang baik, menjalin relasi dengan Roh Kudus ini. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya relasi yang baik, Tuhan senantiasa akan membimbing kita. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil saat teduh kita. Kita bersama-sama merenungkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kepekaan dalam hati setiap kami. Dan sebelumnya kita akan pujikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ku bahagia
mulia bagimu Tuhan. Kita pujikan dari awal, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di surga, hari ini kami boleh mengerti Tuhan, ketika kami memiliki relasi yang baik, maka Engkau akan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus percaya Bapa, ketika kami mau menundukkan hati kami Tuhan, mau taat dengan setiap perintah Tuhan, kehendak Tuhan, mau menjalin relasi yang baik Bapa, Engkau memberikan kepekaan kepada setiap kami, sehingga kami tidak pernah salah dalam melangkah Tuhan, sehingga setiap langkah kami itu seturut kehendak Tuhan untuk melaksanakan visi Tuhan. Tuhan kiranya juga memberikan hati yang berani Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat di dalam setiap jemaat Tuhan di GBS Baladewa ini. Tuhan beri hikmat untuk memberitakan Injil-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan kami, agar setiap kami ini Tuhan terus berapi-api dan melayani Tuhan di dalam roh kami dan di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya. Dan biarlah Tuhan yang menutup bungkus setiap pelayanan kami. Tuhan berkati setiap mereka yang pelayanan, baik pelayanan musik, baik pelayanan multimedia. Bapa, Engkau yang menambah-nambahkan talenta mereka. Hamba-Mu percaya Tuhan, setiap orang yang setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan terus akan memberi perkara yang lebih besar. Dan Tuhan yang akan membantu, yang Tuhan yang akan menolong setiap kami ini Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan kami. Kami percaya Bapa, dan kami rindu untuk setiap jemaat di GBS Baladewa ini Bapa, dan semuanya melakukan visi Tuhan. Karena itulah kesuksesan yang sejati bagi kami Bapa, ketika setiap visi yang Tuhan tanam terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan biarlah Roh itu yang terus membimbing kami agar kami sampai
kepada visi yang telah Tuhan tanamkan juga Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya Yesus. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami percaya Bapa. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bila Tuhan materaikan setiap kebenaran firman itu yang ada di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Dan biarlah firman itu terus tertanam, terus bertumbuh di dalam hati setiap kami Bapa. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.